Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita hari ini diterima Allah. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan hari-hari, kita tidak pernah terlepas dari mengingat Allah. Karena bagaimanapun malaikat itu ada di lingkungan kita. Karena ini adalah yakin bahwa Allah itu lebih dekat dari nadi leher kita. Pada mereka yang sakit semoga cepat sembuh, sehingga dapat melaksanakan kegiatan berkumpul untuk keluarga dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Edukasi kita melanjutkan tentang syahadat. Jadi yang lalu kita menyampaikan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk bisa diterimanya syahadat kita ada 7 syarat-syarat, yaitu tadi ya ilmu lah. Di dalam 7 syarat-syarat tadi agar syahadat kita, karena kita mentauhidkan Allah, karena kita meyakini bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kita tidak percaya lagi dengan cincin, dengan keris. Kita tidak percaya lagi dengan dukun. Kita tidak percaya lagi dengan mereka yang mempunyai kekuasaan. Kita tidak percaya lagi dengan mereka yang perempuan yang merusak jalan hidup kita. Tapi kita percaya tauhid. Kita bersyahadat bahwa yang memberi rezeki hidup ini, yang mencipta hidup ini adalah Allah. Maka 7 syarat tersebut, ya, yang pertama agar kita bisa terselamat sehingga timbangan kita lebih berat, maka yang pertama yaitu ilmu. Jadi berilmu kita, nanti di dalam ilmu itu kita dilarang menduakan Allah. Jadi syaratnya itu adalah ilmu. Bagaimana sebenarnya kalimat syahadat tersebut mengandung peniadaan selain Allah, bahwa kita mengetahui bahwa yang kita persaksikan itu, bahwa yang kita yakini itu pencipta ini adalah Allah. Jadi ilmu ya yang pertama ini. Jadi kalau sudah kita mendapatkan ilmu, oh ini ternyata ada dari batang pisang, oh ini nanti masak, oh ini digoreng, oh ini pisang goreng, karena ada ilmu. Kalau orang nggak berilmu, dikira pisang goreng itu jatuh dari pesawat terbang. Ini perlunya ilmu. Jadi karena ilmu ini adalah perlawanan dari kebodohan. Jadi kalau kita sudah mempunyai ilmu, maka kita tidak lagi kebodohan. Kenapa? Karena kita mengakui bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi ilmu. Barang siapa yang meninggalkan larangan-larangannya, maka dia berpahala. Nah inilah, pengecualian ini adalah ilmu. Jadi kalau sudah berilmu, kita sudah tahu bagaimana sebenarnya hak-hak anak kalau di rumah, bagaimana sebenarnya hak-hak istri kalau di rumah, bagaimana sebenarnya hak-haknya sebagai ayah, sebagai pencari nafkah. Maka kita mempunyai ilmu. Nah, untuk ilmu itulah bisa kita dapat mendapatkan nafkah, sedekah, rezeki dari Allah. Jadi kalau ilmu ini kita kesampingkan, bahwa kita termasuk orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Karena di dalam ilmu inilah kita mengetahui, oh rupanya ada Al-Quran. Oh dari ilmu ini bahwa Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu adalah utusan. Bahwa Muhammad itu menerima dari Jibril itu, dari malaikat, dari yang ditunjukkan, diperintahkan Allah. Si Jibril menyampaikan kepada Muhammad, dan Muhammad ini menyampaikan dengan susah payah ya kepada masyarakat. Sudah 1400 tahun yang lalu, banyak di Al-Quran itu baru terwujud sekarang. Jadi benar-benar ilmu ini perlulah
Makanya banyak para mereka ilmuwan, orang-orang yang berpendidikan beralih dan percaya bahwa memang tiada Tuhan selain Allah. Selanjutnya yaitu yakin. Wah, ini kalau sudah yakin ya, biarpun dia bagaimana diperdaya, dia tidak merasa lapar. Yakin dia nanti makan tadi pagi cukup untuk bekerja, siang hari istirahat nanti untuk makan. Karena dia punya keyakinan dia bahwa semua yang sudah dia terima mensahadatkan itu bahwa memang dia sebagai pencipta. Jadi kalau kita meyakini tidak perlu lagi itu setan, tidak perlu lagi itu dukun, tidak perlu lagi itu keris, tidak perlu lagi itu mengakui kepemimpinan yang mengatur nasib kita, ini sudah bagus. Jadi yakin bahwa kita bersaksi tiada Tuhan yang berhak untuk disembah. Kalau kita sudah yakin bahwa dialah satu-satu pihak pencipta, karena tidak ada yang menyerupainya, jadi kita percaya satu-satunya kepadanya. Bahwa kita juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Dia bukan Tuhan, itu Muhammad itu utusan. Wah, ini kalau sudah begini memang betul-betul dia sudah dapat menantang resiko. Itulah keyakinan. Sesudah dia punya ilmu, dia yakin tidak bisa lagi tergoda karena diberi rantang, diberi beras di gunung-gunung sana, dia beralih agama. Ini tidak, karena rantang dan pembagian mereka ini bisa habis, tapi rezeki yang diberikan Allah karena dia mempunyai ilmu, karena dia mempunyai keyakinan sehingga dia menolak, diberi rantang, menolak dia untuk menerima ajaran lain selain Islam. Ya, kalau sudah dia mempunyai ilmu, mempunyai keyakinan, maka dia sudah menjadi orang yang patuh. Yang ketiga yaitu karena tadi 7 syaratnya, yaitu ilmu. Yang kedua yakin, yang ketiga menerima. Kalau orang sudah menerima, wah biar ajalah tetangga kita mobil mewah, kita mobil ini yang penting kan tidak mogok di jalan. Biar ajalah, jangan lihat anak sebelah itu menjadi orang kerja di kontraktor gajinya besar. Kita percayalah rezeki kita itu tidak akan tertukar. Jadi kita ini menerima rezeki yang mencari kita. Karena setiap kita mau tidur, kita berdoa. Setiap kita bangun tidur, kita berdoa. Setiap kita mau makan, kita berdoa. Sehingga kita menerima. Selama di perjalanan kita juga sedang berkendaraan mengingat Allah. Kalau orang sudah menerima, sudah enak. Dia tidak bisa dihasut. Dia tidak bisa disogok, dibisikkan, ini loh Tuhan itu keris. Ini loh Tuhan itu perempuan. Ayo kamu ikut ke dugem, ayo kamu ikut. Nah, ini menyesatkan. Di dalam menerima ini kita lihat Quran surat An-Naml di ayat 89. Bahwa memang kalau sudah kita menerima kebaikan Allah, maka Allah memberikan balasan. Wah, inilah. Karena kita sudah menerima bahwa memang Allah memberikan balasan. Jadi mereka yang tidak menerima pun nanti mendapatkan balasan. Jangan dikira azab itu ada di hari akhir nanti. Karena itu adalah rukun iman kita. Jadi makanya kita harus bisa-bisa membedakan mana yang harus disembah dan mana yang tidak kita sembah, sehingga kita bisa menerima. Yang keempat adalah taat dan patuh. Nah, kalau sudah taat dan patuh, memang kita sudah disiplin ya. Sudah disiplin. Jadi tentara itu kenapa kayak robot? Dia memang diberi disiplin. Dia tidak mempunyai kewenangan inovasi kalau dia bukan pemimpin. Disuruh maju terus dia, tembak terus dia, karena dia patuh dan dia disiplin. Kalau sudah dia bisa taat, ini tentu dia bisa menerima. Tentu dia mempunyai ilmu, oh ini senjata ini untuk menembak ini. Tidak bisa dengan atasan maksa saya.
Kalau atasan maksa saya, maka 10 hari kemudian saya ambil surat keberatan, saya ajukan ke propos. Nah, ini ada aturannya. Inilah disebut dengan patuh dan taat. Dikembali kepada yang penciptanya, yaitu Tuhannya. Dia berserah diri dia. Kenapa? Karena patuh. Jadi dia tahu waktu akan datang, dia cepat ambil wudhu, dia tahu akan datang, dia mempersiapkan. Kalau dia subuh, sebelum azan dia sudah ada di masjid, maka malaikat yang mendoakannya. Oh, inilah kalau sudah dia taat dan patuh. Karena memang ada aturannya demikian. Bukan berarti dia begitu azan subuh dia langsung baru bangun tidur, baru dia tergesa-gesa. Tidak. Inilah. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum dengan datangnya azab, sebelum kita meninggal. Itu ada di Quran surat Az-Zumar ayat 54. Kalau tadi di Quran surat An-Naml 89 itu menerima. Ini taat. Taat ini bisa kita lihat di Az-Zumar 54. Selanjutnya 5, jujur. Orang kalau sudah jujur, dia tidak dipaksa oleh istrinya, dia jujur karena yakin kepada Tuhan, dia jujur karena dia memang mempunyai ijazah, dia jujur, dia punya atasan, sehingga dia berbuat dengan kemauannya sendiri, bukan untuk menjilat, bukan sebagai pecundang dia. Oh, ini kalau sudah jujur, udah enak. Dia tidak lagi memandang ke atas. Ya, sinilah rezeki yang ada dari Allah. Dia berdoa, maka doa itu bisa berbalik merubah takdir. Jadi tadinya dia sakit-sakitan, karena dia rajin bersedekah, maka bisa sakitnya sembuh. Ini yang tadinya dia mau meninggal dunia, karena malaikat melapor bahwa orang ini membagi hartanya semua, sehingga ada perintah untuk menunda. Wah, menunda meninggal, enak juga ini. Yaitu jujur ya. Kalau dia sudah jujur, itu tadi apa yang saya sebutkan tadi, ilmu. Selanjutnya dia yakin. Yang ketiga menerima. Keempat taat. Yang kelima jujur. Wah, ini kalau sudah jujur. Kejujuran itu memang tidak bisa ditawar-tawar. Bukan berarti kita bisa dibeli. Wah, dia tidak mau. Yang keenam adalah ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas ini sudah memang susah dipengaruhi ya. Karena dia yakin betul syahadatnya tadi itu kepada Allah, sehingga dia bisa. Yang ketujuh tentang cinta kepada Allah. Jadi 7 tadilah syahadat itu ya. Kalau sudah cinta, bukan karena cantiknya dia cinta, bukan karena dia kayanya dia cinta sama anak perempuan itu, bukan karena perempuan itu sebagai atasannya, maka dia menerima. Jadi kalau orang sudah cinta, dia tidak menoleh lagi. Oh, memang sudah di sinilah saya diciptakan untuk bercinta. Itu saja, waktu kita sangat terbatas. 7 syarat dari syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.